Oke, kita lanjutkan ke modul yang pertama, yaitu modul purchasing. Ini adalah salah satu rangkaian proses yang masuk ke dalam kategori logistik. Ya, kenapa dimulai dengan modul procurement? Karena apapun perusahaan Anda, apapun industrinya, pasti selalu melakukan proses procurement. Dan procurement proses adalah proses yang paling utama dari bisnis proses Anda sebelum bisa melakukan proses-proses yang lain. Oke, dalam modul ini kita akan belajar apa saja, kira-kira kontennya dari unit 2 ini, yaitu purchasing AP, apa saja. Yang pertama, kita akan mempelajari rangkaian procurement proses. Jadi prosesnya ada berapa banyak dan apa saja. Lalu nanti kita akan membicarakan mengenai purchasing item, bagaimana cara membeli barang. Ya. Lalu berikutnya kita akan membicarakan mengenai modul purchase request dan modul purchase quotation. Nah, apa yang dimaksud dengan kedua istilah ini, dengan kedua proses ini? Lalu berikutnya adalah purchasing services. Ya, bagaimana kita membeli jasa? Karena kan kalau kita bisa beli barang, tentunya kita bisa beli jasa. Ya, yang kita beli bisa jasa dan bisa barang. Lalu topik berikutnya adalah issues with good receipt PO. Ya, nah, dari transaksi good receipt PO ini, apa saja sih isu-isu yang mungkin bisa muncul dan isu-isu apa saja yang mungkin menjadi masalah. Ya. Lalu yang terakhir adalah kita akan mempelajari secara spesifik mengenai apa itu good return dan AP credit memo. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, seperti biasa, dikasih business example. Ya. Your company purchase item from external vendor. Ya, pasti ya. Kita beli pasti vendor dari pihak luar. Normally, you use the full procurement process. Nah, apa nih yang dimaksud dengan full procurement process? Normally. However, sometimes you submit your order by phone and the vendor deliver the item immediately. Nah, artinya kita kadang-kadang beli tapi tidak menjalankan atau tidak mengikuti proses procurement yang normal. Artinya cara cepatnya atau streamline-nya, ya. Cara cepatnya melaksanakan atau melakukan proses pembelian. Caranya seperti apa dan pakai dokumen apa. Oke. Procurement process overview. Nah, ini adalah keempat proses dari modul procurement. Ya, jadi rangkaian bisnis proses procurement ada 4 dokumen atau ada 4 proses utama. Nah, ini yang dikatakan normal procurement process. Ya, ini yang normal. Harus ada PO-nya, lalu barang dikirim oleh vendor ada penerimaan barangnya. Nah, di dalam SAP penerimaan barang disebut Good Receipt PO atau biasa disingkat GRPO. Lalu kalau sudah barang dikirim ke kita dari vendor, maka vendor kadang juga bisa menagih. Ya, bisa menagih di waktu yang sama atau nagih di waktu yang tertentu sesuai dengan term of payment. Nah, dalam proses penagihan di SAP Business One kita harus membuat suatu dokumen transaksi yang disebut dengan AP invoice. Nah, kalau sudah ditagih tentunya akan menimbulkan proses pembayaran. Karena kita sudah ditagih, kita beli barang ditagih artinya kita memiliki hutang. Kalau hutang harus dibayar. Nah, key master data apa saja yang dipakai dalam proses purchasing? Nah, ini seperti saya bilang, semua dokumen transaksi pasti membutuhkan master data. Ya, yang pertama adalah business partner, pasti, ya, yaitu vendor, tapi yang tipenya hanya vendor. Kalau customer, kita nggak akan bisa beli barang lewat customer. Ya. Pak, bagaimana kalau ternyata saya punya business partner, dia bisa berakting sebagai customer, dia juga bisa berakting sebagai vendor. Nah, kita harus bikin dua bisnis partner dengan kode yang berbeda dengan nama yang sama.
Ya, kenapa di dalam SAP harus dipisahkan business partner itu dia sebagai vendor dan sebagai customer, ya? Karena menyangkut dengan nanti adalah hutang dan piutang, ya. Karena bukan berarti kita punya hutang terhadap vendor itu dan dianggap lunas pada saat dia memiliki piutang kepada kita. Bukan begitu cara menghitungnya, ya. Hutang adalah hutang, piutang adalah piutang, ya. Terlepas kita transfer dia ke transfer balik, harus melalui proses itu karena nanti di dalam perpajakan pun kita akan dilihat arus datanya, ya, arus pertukaran uangnya, bukan langsung lu punya utang sama gue bayar, lu beli barang potong aja ya. Nggak bisa seperti itu, tetap dokumennya harus dibuat. Makanya dalam SAP pun dua BP tersebut harus dipisahkan. Oke, master yang kedua pasti item, ya. Jadi barang apa yang akan kita beli. Nah, kalau untuk item, terlepas kita beli dan jual, itu kodenya atau masternya adalah tetap satu, ya. Karena kalau dalam item kita bisa melakukan yang namanya perpotongan, ya. Jadi kalau kita jual, kita beli berarti barangnya bertambah, kita jual barang kita artinya berkurang. Jadi ada suatu perpotongan yang informasinya biasanya kita sebut adalah quantity, ya. Quantity adalah jumlah barang. Kita jual barang quantity kita berkurang, kita beli quantity barang kita bertambah. Tapi kita bisa merujuk ke satu kode item master data yang sama, ya. Nah, di dalam item master data ini apa sih informasi yang penting? Banyak, ya. Terutama preferred vendor, manufacturing catalog number, unit of measure, dimensionnya, perpajakannya, dan sebagainya. Nah, informasi ini wajib kita input apa tidak? Ya, semua tergantung dari case di perusahaannya. Apakah informasi ini menjadi penting? Makanya tadi kalau Anda lihat pun di item master data, informasinya lebih cenderung bebas, ya. Mau diisi hayo, kalau memang dibutuhkan ya harus diisi. Kalau tidak dibutuhkan nggak usah diisi, nggak apa-apa, ya. Karena dia sifatnya lebih independen dibandingkan dengan bisnis partner master data yang hubungannya banyak kemana-mana. Kalau item biasanya hubungannya hanya ke inventory, ya. Oke, mungkin tadi Anda sudah melihat yang masalah item kategori ini, ya. Nah, ini apa nih maksudnya, ya? Mungkin saya sudah menjelaskan di item master data, tapi saya akan coba ulang lagi, ya, bahwa di item kategori, di item master data ini memiliki peranan penting karena nanti menentukan efek di inventory dan efek di accountingnya. Oke, mungkin item kategori yang pertama inventory item. Ini kapan dicentang? Ya, inventory item dicentang artinya adalah kita menandakan bahwa barang ini, ya, item ini adalah kita maintain atau kita manage stoknya, ya. Dan pada saat kita maintain atau manage stoknya itu pasti akan efek ke inventory account, ke accounting, ya. Selain efek ke inventory sebagai quantity, ya, jumlahnya, juga efek secara value ke accountingnya. Itu yang dimaksud dengan inventory item. Nah, kalau kita mau membuat item master data dan kita tidak mau maintain secara quantity dan value-nya, maka ini jangan dicentang, ya. Contohnya apa? Ya, misalnya ATK lah, ya, alat tulis kantor. Meskipun saya pernah menemukan satu customer saya yang ATK saja minta di maintain, seperti kertas, seperti staples, seperti spidol, seperti pulpen. Ya, silakan aja selama mereka sanggup memaintainnya, silakan. Ya, jadi inventory item itu seharusnya lebih ke barang yang utama, barang yang menjadi diperjualbelikan oleh perusahaan tersebut, barang yang menjadi komoditi utama yang diperdagangkan, diproduksi dan dijual, ya. Kalau yang sifatnya hanya kayak ATK, sebenarnya ATK kan bisa langsung dibiayakan, ya. Karena itu adalah barang-barang yang sifatnya consumable. Lalu yang opsi kedua yaitu item kategori yang kedua yaitu sales item. Nah, kalau ini kecentang artinya barang tersebut kita jual, ya. Jadi kalau Anda tadi kan saya contohkan atau saya demokan membuat sales order, ya. Jadi kalau Anda mau menjual barang sales order, kalau item masa datanya tidak kecentang maka tidak akan muncul item tersebut, ya. Jadi jangan panik kalau Anda mencari item masa data yang sudah Anda buat tapi tidak muncul di sales order. Nah, kemungkinan besar Anda lupa centang ini. Artinya barang tersebut Anda tidak untuk jual, ya.
Tapi kalau ternyata suatu saat mau dijual, silakan aja centang ini. Purchase item artinya barang tersebut kita beli, ya. Kebalikan atau ya kebalikan dari sales ya, sales untuk jual, purchase itu kita beli, ya. Oke, efeknya apa kalau ini semua kecentang? Jadi kalau dia memang adalah inventory item, maka pada saat Anda melakukan penerimaan barang, ini prosesnya warnanya hijau ya, kalau untuk purchasing. Jadi kalau gambar truk ini artinya adalah proses penerimaan barang, ya, barangnya dikirim dari vendor, kita nerima. Ya. Jadi kalau kita sedang berada di good receipt PO atau proses penerimaan barang, pada saat ini kita add, ya, maka sebetulnya sudah terjadi jurnal. Efeknya kemana? Ke accounting, ya, bahwa stock account kita atau inventory account kita itu sudah bertambah, ya. Nah, karena kita masih di tahap penerimaan barang belum ditagihkan, maka jurnal lawannya ditaruh di allocation account. Allocation account adalah akun temporary selama masih proses belum penagihan atau hutang, ya, namanya allocation account. Nah, kalau di kita sebutnya adalah hutang yang belum tertagihkan, ya. Kalau di SAP namanya good receipt not invoice yet. Nah, begitu juga kalau sudah dilakukan proses penagihan, ya. Ini pun sudah terjadi jurnal dan efeknya ke inventory dan atau accounting. Nah, pada saat kita ditagihkan, maka allocation account-nya kita yang tadinya kita kredit kita debit supaya nol, dan hutang kita bertambah, ya. Hutang itu dikreditkan artinya bertambah. Nah, sebetulnya dari rangkaian proses purchasing ini sebetulnya yang terjadi adalah barang kita bertambah, hutang kita bertambah. Allocation account ini adalah hanya temporary account, akun penampung kalau memang proses ini kita pisah atau ada jeda waktunya, ya. Kalau memang ternyata barangnya dikirim langsung ditagihkan, Anda langsung bikin up invoice langsung juga boleh, ya. Tapi kalau memang Anda mau tetap pisah prosesnya juga boleh, maka sebetulnya ini adalah jurnal akhir yang terjadi, ya. Oke, men-streamline procurement proses. Tadi kan dikatakan apakah rangkaian proses ini harus kita laksanakan semua, ya. Ya, tergantung situasinya, ya. Anda mau jalankan boleh, mau di streamline, mau langsung lompat juga boleh. Semua kembali ke company policy dari perusahaan masing-masing, atau kita lihat juga dari jenis transaksinya, ya, transaksi apa. Nah, di sini dicontohkan adalah for urgent order you can skip the purchase order and GRPO. Kita langsung lompat ke AP invoice. Nah, ini kalau memang tujuannya mau men-streamline procurement proses. Oh, jadi boleh ya Pak, kita nggak buat PO, nggak buat GRPO, langsung AP invoice boleh ya? Boleh. Dan jurnalnya terjadi langsung, yaitu yang jurnal utama yang tadi, yaitu stok bertambah, hutang bertambah. Increase stock dan lalu increase own, ya, to the vendor, hutang, ya. Pertanyaannya, apakah transaksi ini benar? Ya, belum tentu. Makanya kita kembalikan lagi ke company policy, ya. Emang boleh beli barang langsung apa invoice? Karena sekali kita perbolehkan, maka nanti user akan selamanya begitu terus. Nah, pada saat ini lompat langsung ke apa invoice, sebetulnya jurang untuk melakukan kecurangan, ya, kemungkinan melakukan kecurangan akan menjadi besar, ya. Karena apa-apa langsung beli barang tagih, ya, sementara mungkin ada proses approval pada saat mau bikin PO atau pada saat mau minta barang pun sudah minta approval, yaitu tujuannya untuk kontrol, ya. Nah, berarti streamline procurement process ini cocoknya untuk apa nih? Ya, untuk tergantung jenis transaksinya. Contohnya, misalnya pembayaran air atau pembayaran listrik deh, PLN. Pernah nggak Anda bikin PO ke PLN? Pak PLN, saya beli listrik sekian ya, 200 kilowatt misalnya. Kan nggak pernah, ya kan? PLN kita bayar sesuai dengan pemakaian dan kita langsung ditagih. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu mungkin menjadi betul dan menjadi penting kita nggak harus bikin PO. Karena kita nggak pernah loh bikin PO ke PAM, kita nggak pernah bikin PO ke PLN. Kita langsung ditagih. Nah, pada saat ditagih, kita langsung bikin AP invoice. Dan untuk jenis PLN pun sifatnya biasanya bukan stok, tapi dia adalah
Jasa langsung kita biayakan, biaya operasional kantor lawannya hutang kepada PLN. Pada saat kita bayar, maka bank kita berkurang atau cash kita berkurang, biaya operasional kantor kita bertambah. Ya. Nah, jadi semua ini streamline ini kita harus cermati di bagian mana saja yang boleh, dan semua juga tergantung dari company policy. Apakah boleh potong kompas seperti itu? Oke, habis ini saya demokan. Sebelum saya demokan, mungkin ada pertanyaan. Oke, kita masuk ke slide yang berikutnya, yaitu topik yang berikutnya, yaitu purchasing item. Ya, apa sih purchasing item? Ya, kalau kita translate artinya kita beli barang, ya. Perform the basic process step for purchasing item. Ya, kita beli apa sih? Kemungkinannya cuma dua, ya. Kita beli barang, kita beli jasa. Sebenarnya ada satu lagi kemungkinannya, yaitu kita beli aset. Ya, mungkin aset kita masih kelompokkan ke dalam barang, ya. Nanti di menu atau di modul TB 1100 itu kan sudah masuk ke finance accounting, nanti ada tuh pembelian aset, yaitu masuk ke dalam modul fixed asset. Lalu explain the consequences of each step on inventory and accounting. Sebetulnya tadi saya sudah bocorkan, ya. Jadi apa sih efeknya? Ke inventory-nya apa, ke accounting-nya apa. Bahkan tadi saya sudah tunjukkan bagaimana dengan cara mengklik golden arrow dari item masa data. Efeknya apa nih? Ya. Oke, business example. Your company purchase item for resale. Nah, Anda beli barang untuk dijual lagi. Nah, dari statement ini sudah clear bahwa perusahaan Anda adalah trading, ya, atau distributor. Jadi Anda beli barang untuk dijual lagi. Oke. Lalu you maintain a minimum inventory level for some of the item. Jadi ada beberapa barang yang terutama barang-barang yang unggulan, barang-barang utama Anda set minimum inventory levelnya. Ya. Kenapa? Karena menjadi penting bahwa barang itu selalu harus ada. Karena itu adalah barang-barang yang fast moving dan barang-barang yang paling laku. Ya. Saya akan merasa rugi kalau barang tersebut cepat habis atau habis saya tidak tahu, sehingga saya kehilangan opportunity untuk menjual barang tersebut. Ya, jadi di SAP bisa loh kita set minimum inventory level supaya kalau barang tersebut sudah menyentuh angka tertentu, saya akan diingatkan untuk segera beli lagi, jangan sampai stoknya kosong. When the stock is low, you reorder the item using procurement process with 4 step. Nah, artinya menggunakan normal procurement process. Normal procurement process apa saja? Yaitu purchase order, good receipt PO, AP invoice, dan outgoing payment. Oke, ini rangkaian prosesnya dan ini ceritanya. Jadi a minimum inventory of 5 printer is needed to fulfill regular customer order. Jadi dia men-set nih, inventory minimumnya adalah 15 untuk barang-barang printer. When the stock dips too low, purchase order are used to begin the purchasing process. Nah, di dalam SAP Business One pun kita bisa pasang message, ya. Kita pasang alert kalau suatu item, suatu barang sudah menyentuh minimum inventory levelnya, maka SAP akan memberikan notifikasi, ya. Jadi kita nggak perlu ngecekin satu-satu. Ya, buat apa kita setting minimum inventory level, karena toh kita tetap harus ngecek satu-satu. Enggak, ya. Nanti di SAP akan kasih notifikasi, barang ini sudah mencapai minimum inventory. Nah, kalau kita udah dapat message tersebut, kita tinggal lakukan proses pengadaan atau procurement process. When the vendor deliver the printer, a good receipt PO is created. Ya, betul. Good receipt PO adalah dokumen untuk menerima barang. After the item are inspected. Nah, ini pertanyaan teman Anda, ya. Barangnya kalau rusak bagaimana? Nah, itu nanti sebetulnya ada di proses lanjutannya. Di sini bahkan langsung potong kompas dikatakan barangnya bagus semua, ya. After the item are inspected and everything good lah gitu, ya, maka AP invoice can be created. Jadi memang biasanya pada saat menerima barang ada proses yang namanya proses QC atau quality check. Kita lihat barangnya bagus semua enggak, sesuai dengan ini kita enggak, ada yang rusak apa enggak, dan sebagainya. Kalau memang semua oke, sebetulnya kita bisa langsung melanjutkan ke dokumen berikutnya, yaitu AP invoice, karena kebetulan langsung ditagih juga oleh si vendornya. Ya.
AP invoice trigger an outgoing payment to the vendor. Nah, sebetulnya pada saat kita sudah ditagih, maka secara sistem, secara accounting wise, sebetulnya sudah menandakan kalau kita punya hutang. Nah, hutang kita pun jatuh temponya kapan? Tergantung dari term of payment yang disepakati antara kita dengan vendor tersebut. Ya, kalau memang baru, mungkin kita adalah dianggap customer baru oleh vendor kita, mungkin kita nggak dikasih tempo, langsung COD, atau mungkin langsung cuma dikasih 2 hari atau seminggu. Ya, mungkin kalau udah langganan bisa dikasih lah 14 hari, 10 hari, bahkan 1 bulan. Oke, apa sih PO itu? Ya, PO adalah represent commercial document between buyer and seller. Nah, jadi apa sih pentingnya? Kenapa sih kita harus bikin PO di dalam sistem? Ya ini penting karena ini adalah tanda komitmen kita dan ini adalah kesepakatan kita. Kita mau beli barang apa, kuantitinya berapa, harganya berapa, kalau memang ada diskon, diskonnya berapa, kapan dikirimnya. Nah, itu semua adalah seperti komitmen, seperti perjanjian. Bahkan untuk barang-barang tertentu, apalagi barang-barang yang sifatnya mahal, PO itu kadang juga dibubuhi materai. Bahkan ditambah dengan kontrak kerja, kontrak pembelian barang dan sebagainya. Supaya kalau ada apa-apa konsekuensi hukumnya jelas. Ya. Jadi nggak sembarangan PO itu dibuat nanti ujung-ujungnya cancel ya, nah, nggak jadi beli ya. Even di e-commerce yang warna hijau atau warna merah aja nggak bisa kita cancel pembelian barang ya, kecuali memang ada kondisi yang tertentu yang memang mungkin salah vendornya dan sebagainya. Ya, kita nggak bisa membatalkan sesuatu yang udah kita beli. It contain agreed on quantity and price. PO data is copied to the letter document automatically. Nah, tadi pun saya sudah mencontohkan, cuman yang tadi saya contohkan adalah sales process ya. Jadi, kalau memang kita mau melanjutkan ke dokumen berikutnya, kita bisa langsung copy loh. Dan itu menghemat waktu yang luar biasa. Nah, itulah makanya untuk melakukan proses di SAP Business One sebetulnya tidak susah, gampang dan cenderung cepat. No value based accounting change occur. Tadi juga saya katakan pada saat PO kita add nggak muncul message apa-apa kan? Memang tidak ada jurnal pada saat PO. Ya, tapi ordered quantity appear inventory report. Nah, sama seperti dokumen yang tadi di sales order ya, bahwa di sales order tidak ada jurnal, tapi ada efek loh ke inventory. Ya. Nah, kalau di tadi sales order efeknya apa? Committed. Kalau di purchase order nanti efeknya ke ordered. Nama kolomnya ya, nama kolomnya ordered. Oke, 10 printer are in stock. Ini kondisinya ya pada saat kita membuat purchase order. We order more, 5 more from our vendor. 5 appear on the inventory report as ordered. Nah, ya jadi pada saat kita baru bikin PO, sebetulnya 5 itu udah ditambahkan, bahkan sudah muncul di inventory report, tapi statusnya ordered. Ya, sudah dipesan. Ya. Maka 15 will be available to promise. Jadi yang tadi rumusnya available sama dengan in stock dikurangin committed ditambah order. Ya, jadi kalau stok kita 10 dikurangin committed, committednya mungkin nggak ada, ordernya 5, maka available-nya menjadi 15. Artinya sales kita kalau kita mau menjual barang ini bisa loh. Ya, meskipun yang di stok kita cuma 10, tapi kita 5 udah beli, cuman belum datang. Nah, informasi ini menjadi penting untuk siapa? Ya untuk sales di tempat kita. Ya, karena kan tadi dikatakan perusahaan kita adalah beli lagi untuk di resell. Berarti kan kita trading. Kita beli barang untuk dijual lagi. Pada saat kita beli barang, belum datang, boleh nggak barang itu dijual? Ya silakan, sah-sah aja. Kan Anda sudah pesan, tinggal masalah belum datang saja. Meskipun only 10 adalah physically in stock. Nah, tinggal pindah-pindahin sales. Kalau ternyata ada yang mau beli ke Anda sebanyak 13, bisa nggak Anda jual 13? Bisa, kan available-nya 15. Tinggal Anda atur-atur ya bahwa 10 kirim dulu, 3-nya nanti, karena di sini dikatakan available to promise. Ya, ada loh di SAP B1 namanya report available to promise. Barang itu available, nanti Anda bisa janjikan kapan barang itu datang. Ya. Oke, berikutnya masalah ship to dan bill to. Jadi kalau kita beli barang pun kita di dalam perusahaan kita bisa mendefine yang namanya ship to dan bill to. Sebenarnya pay to dan bill to sama ya. Pay to, bill to. Ini maksudnya apa? Kita bisa loh membedakan alamat pengiriman dengan alamat penagihan ke alamat yang berbeda. Ya, karena mungkin gudang kita kan
besar, ya mungkin adanya nggak di tengah kota, tapi adanya di pinggiran kota, misalnya di daerah Bekasi atau di daerah Tangerang misalnya. Maka ship to dan bill to-nya kita bisa define yang berbeda, ya, sehingga vendor kalau mau kirim barang ke ship to address, kalau mau kirim tagihan ke pay to address. Oke, berikutnya dokumen yang berikutnya yaitu goods receipt PO. Ya, kapan sih kita bikin dokumen ini? Yaitu pada saat barangnya datang. Ya. Create directly or bid from an existing purchase order. Tadi dikatakan pakai copy itu aja cepet loh bikin JRPO. Ya, jadi kita tinggal create directly. Ya. Lalu tinggal match JRPO data to vendor shipping dokumen. Ya, kita tinggal cocokin aja ini vendornya siapa, PO-nya nomor berapa. Ya, kita tinggal pakai copy itu selesai, beres, cepet. Ya, tinggal kita cek data-datanya, kalau sudah oke, tinggal add. Ya. Apakah kita terima parsial? Apakah datanya full? Silakan, tinggal kita atur kuantitinya. Nah, di transaksi JRPO inilah maka SAP mulai men-trigger inventory dan accounting transaction. Jadi dari rangkaian purchasing process, goods receipt PO adalah sudah mulai ada jurnal, ya. Karena memang secara logika penerimaan barang artinya kan barang kita bertambah, harta kita bertambah, ya, aset kita bertambah secara accounting dan secara inventory. 10 printer are currently in stock. We ordered 5 more from our vendor. The vendor delivered 5. After good receipt, 15 are in stock. Ya, jadi kalau memang sudah datang, maka yang order tadi hilang menjadi kehapus 5-nya, tapi 5-nya masuk ke in stock. Ya, karena secara physically sudah datang ke tempat kita. Oke, sekarang saya mau menjelaskan fitur yang tadi ya, kan tadi enak banget ya, membuat dokumen lanjutan tinggal pakai copy to, ya. Nah, copy to itu apa sih? Jadi sebetulnya fitur untuk bikin dokumen lanjutan atau fitur untuk membuat related dokumen ada 2, ya. Either itu copy to atau copy from. Ya, kalau copy to apa? Ini definisinya. Copy from ini definisinya. Jadi sebetulnya ada perbedaan yang mendasar. Kenapa sampai dibikin 2 seperti ini? Ya. Oke, yang pertama dulu kita lihat copy to. Ya. Caranya bagaimana sih bikin copy itu? Pertama dikatakan open save document to copy. Jadi yang kita buka adalah base dokumennya, dokumen dasarnya. Ya. Lalu copy to apa? Dia mengcopy semua item to new document. No option available, no question asked, langsung copy jebret. Tadi nggak muncul pertanyaan kan? Begitu saya copy to dari PO ke JPO atau saya copy to SO ke delivery, muncul pertanyaan nggak? Enggak, langsung jebret copy, semua di copy. No option available. Ya, semua item kau copy. However, you can delete item and adjust quantity after copying. Nah, meskipun dia nggak banyak pertanyaan, nggak rewel, semua item ke copy ke dokumen yang baru, ke dokumen target dokumennya, ke dokumen lanjutannya, tapi seandainya memang barang yang dikirim oleh vendor adalah parsial, kita tetap bisa mendelete atau mengganti kuantitinya setelah kita copy. Ya, jadi kalau Anda perhatikan sifat atau karakteristik dari copy itu, kalau boleh saya simpulkan, ini dia adalah tekniknya adalah teknik push, yaitu mendorong. Ya, karena apa? Karena kita buka base dokumennya untuk kita push atau kita dorong ke dokumen berikutnya atau biasa disebut dengan target dokumen. Base copy ke target, no question asked, tetap kita bisa edit seandainya memang ada penyesuaian. Oke, itu copy to, tolong diresapi. Copy from, enter business partner in new document. Nah, kalau ini gayanya beda. Kalau tadi yang kita buka adalah base dokumennya, kalau copy from yang kita buka adalah target dokumennya. Ya. Lalu copy from itu bisa loh pilih satu atau multiple dokumen from a list. Jadi dia bisa bikin target dokumen di mana dasar dokumennya atau base dokumennya lebih dari satu. Choose one or multiple dokumen from a list. Ya. Lalu banyak pertanyaan, dia muncul dokumen wizard, ya, yang menanyakan apa barang yang mau di-copy, berapa exchange rate-nya. Ya, kalau memang ternyata ada exchange rate, misalnya kita pada saat bikin PO
rate-nya 15.000 ya. Nah, mungkin gara-gara perang Rusia sama Ukraina ya US dollar menjadi 20.000 misalnya. Mudah-mudahan sih nggak kayak gitu ya, mudah-mudahan menjadi 10.000 gitu ya. Nah, berarti kan mau nggak mau kita harus rubah exchange rate-nya. Nah, kalau kopi itu no question ask. Kalau kopi from, dia concern, dia tanya, apa nih yang mau di copy? Barang apa aja? Kuantitinya berapa? Exchange rate-nya mau pakai yang mana? Mau dari base dokumen atau ngikutin tanggal hari ini? Dan sebagainya. Nah, itu adalah sifat atau karakteristik dari si copy from. Nah, kalau saya boleh menjelaskan pakai bahasa saya, copy from itu adalah sifatnya, tekniknya adalah pull. Kalau copy itu kan push ya. Kalau copy from pull, dia menarik ya. Yang saya buka adalah target dokumennya, saya tarik base dokumennya. Nah, karena tekniknya adalah teknik tarik, saya diberi keleluasan untuk bisa memilih lebih dari satu base dokumen. Contohnya, saya bisa loh terima barang dari 2 PO yang berbeda selama bisnis partnernya masih sama. Artinya bisa jadi dong, saya punya vendor, kita banyak PO ke dia, tapi dia ngirim barang, tapi barangnya dia kirim campuran PO-nya, dari PO-nya nomor 1 bersama PO-nya nomor 5. Bisa dong. Nah, kita bisa loh bikin penerimaan barang dari nomor PO yang berbeda. Nah, artinya dia bisa one to many. Tapi kalau kopi itu one to one. Oke. Berikutnya, kalau copy from itu bawel, banyak pertanyaan. Ya. Jadi pada saat kita udah jadi ke target dokumennya memang sudah enak, udah jadi karena pertanyaannya muncul di awal. Tapi kalau copy itu dia nggak bawel di depan, tapi tetap kita bisa rubah di belakang. Ya. Tapi kembali lagi dia adalah one to one. Ya. Nah, itu sedikit banyaknya perbedaan dari antara copy to dan copy from. Ya. Nah, jadi kalau nanti misalnya ya, kalau di ujian keluar pertanyaan, apa sih bedanya copy to dan copy from gitu ya. Jangan jawabnya, oh kalau copy to Pak, itu dari kiri ke kanan Pak. Oh ya, kalau copy from, dari kanan ke kiri Pak. Nah, jangan jawab seperti itu ya. Karena itu jawaban tukang parkir ya. Kalau jawaban konsultan SAP, jawabannya nggak seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit perbedaan dari copy to dan copy from. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Oke, berikutnya adalah open item list. Nah, open item list sebetulnya hanya report saja. Ya, ini available hampir di semua marketing dokumen. Ada report yang namanya open item list. Ya, sesuai dengan namanya, ini adalah untuk menampilkan dokumen-dokumen apa saja yang masih open. Ya. Simple sih emang purpose-nya atau tujuannya atau gunanya simple banget, tapi kadang ini menjadi penting buat user. Contoh misalnya ya, misalnya dia yang melihat dengan menggunakan report ini open item list, dia lihat purchase order ini kok banyak ya di tempat saya purchase order yang masih open. Nah, pada saat purchase order itu masih open, tandanya apa? Tandanya kan belum pernah barang itu datang dari PO tersebut, dari ya belum pernah ada guru PO atas PO tersebut, barang itu nggak pernah dikirim kalau bahasa sederhananya ya. Nah, itu kan akan menjadi pertanyaan besar, apalagi ternyata purchase ordernya dari 2 tahun yang lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu. Kok ada ya purchase order yang masih open dari 5 tahun yang lalu? Nah, itu kan menjadi pertanyaan besar. Kenapa nih? Ya, Anda bisa menghubungi vendornya, nanya ini kenapa kok barang ini nggak dikirim-kirim. Artinya kalau purchase order masih open, masih ada satu atau lebih dari satu barang yang belum dikirim. Artinya belum 100% fulfillment. Itu bahasa kerennya. Artinya tidak semua isi PO tersebut sudah ada dokumen lanjutannya atau good receipt PO-nya. Makanya good receipt PO-nya masih open. Nah, itu sebenarnya menjawab pertanyaan teman Anda tadi. Kapan sih dokumen itu menjadi close? Kalau sudah 100% or more fulfillment. Selama dia belum 100%, dokumen tersebut akan menjadi open forever. Ya. Oke. Nah, begitu juga dengan kita melihat dokumen yang selanjutnya. Good receipt PO, kenapa masih open? Ternyata ada loh barangnya belum ditagih-tagih. Ya kita mah kalau belum ditagih sama vendor senang-senang aja ya. Atau mungkin apa invoice yang masih open, artinya kan kita belum bayar-bayar.
Ya, jadi jangan kaget kalau di depan kantor kita banyak orang nungguin pada nongkrong. Ternyata itu adalah debt collector, ya, yang minta nagih hutang ke kita. Cuman kitanya santai aja, nggak nyadar kita banyak hutang gitu ya. Nah, jadi itu kegunaan dari open item list, ya, untuk melihat status dari dokumen mana saja yang masih open. Jadi dan nanti kita bisa pilih tuh semua marketing dokumen. Ya, tentunya pada saat dokumen itu masih open, pasti kan ada sesuatu hal, ya. Kalau memang belum dikirim ya sudah, berarti kan kita pertanyakan statusnya ini bagaimana, mau dikirim apa enggak. Oh enggak pak, karena barangnya discontinue. Ya udah saya close, saya pasang flag itu adalah sudah close. Lalu saya kasih remark bahwa PO ini saya close pertanggal hari ini karena saya dapat konfirmasi dari vendor bahwa barang ini sudah discontinue. Oke. Efek of the grusi PO tadi sebetulnya saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Efek pada saat kita bikin transaksi grusi PO, efeknya ada dua, yaitu di inventory secara stok bertambah dan jurnal inventory di secara accounting. Ya, efeknya dua. Nah ini yang tadi saya sering sebut-sebut ya, yaitu masalah inventory report. Ya, jadi kalau di tab inventory di item masa data Anda itu ada informasi seperti ini. Ya, tadi saya udah kasih tahu ada rumusnya loh, yaitu available sama dengan in stock dikurangin committed ditambah order. Ya, jadi meskipun dokumen di dalam SAP disebut belum ada jurnal secara accounting, tapi pasti ada efek ke yang lain. Nah, dalam hal ini adalah inventory report. Contoh tadi bikin PO, kan PO belum ada stok pak, belum ada jurnal, nggak ada masalah dong. Saya bikin aja, jangan. Ya, karena pada saat bikin purchase order Anda bertambah terus loh, ya, sehingga barang tersebut menjadi available. Nanti sales Anda baca datanya misleading, bikin PO sebanyak-banyaknya, dikira barangnya available, ternyata nggak ada, ya, atau salah bikin. Ya, jadi jangan bikin dokumen sembarangan, semua pasti ada efeknya. Nah, pada saat barang itu dikirim oleh vendor dan kita menerima barangnya, maka order yang plus tadi kita minuskan, tapi yang kita pluskan in stocknya. Kenapa? Karena secara fisik barang tersebut sudah datang. Nah, ini inventory report yang efek ke procurement process. Ya. Tapi apa invoice nggak ada efek kemana-mana karena dia tidak berhubungan dengan inventory. Ya. Oke, berikutnya rangkaian procurement proses yang ketiga, yaitu AP invoice. Ya, sesuai dengan gambarnya ada gambar duit dan ada gambar tangan tuh ya. Jadi artinya apa? Vendor nagih. Ya, you receive an invoice from the vendor for the 5 printer you buy. Ya, you enter an AP invoice to reflect the vendor invoice. Ya, the AP invoice is the basis for the payment to the vendor. Ya, ini jelas ya bahwa kalau vendor itu udah nagih, kita wajib bikin AP invoice. Kenapa? Karena AP invoice ini adalah dokumen dasar buat pembayaran. Ya, kalau kita nggak ditagih, ngapain kita bayar? Ya orang finance mau bayar, mana invoice-nya? Belum ada ditagihan kok kita bayar, rajin amat kita bayar, uang nggak ditagih, gitu kan? Jadi kalau memang sudah ditagih, bikinkan AP invoice. Karena nanti di sini juga AP invoice juga yang menentukan kapan pengumuran hutang kita, ya, karena hutang pun ada umurnya, ya. Berapa lama nih kita belum bayar dari jatuh tempo yang sudah disepakati bersama. Nanti di situ namanya ada aging vendor aging report, ya. Oke, efek di AP invoice. Nah, sebetulnya AP invoice hanya efek secara accounting, yaitu pada saat tercipta jurnal hutang. Ya, jurnal hutang kan dilawankannya adalah ke allocation account, yaitu si JRNI tadi ya. Tapi kalau ternyata kita lompat langsung ya tanpa melewati JRPO, nah sebetulnya AP invoice ini langsung membuat jurnal inventory juga. Ya, tadi seperti di slide sebelumnya ya, yaitu di streamline procurement process, bahwa boleh loh kita bikin dokumen pembelian lompat langsung ke AP invoice tanpa ada PO, tanpa ada good receipt PO. Boleh, dan jurnalnya langsung dibikin efeknya dua, yaitu stok bertambah, hutang bertambah.
Tapi kalau ada dokumen perantara yaitu kursi PO, maka dokumen apa invoice hanya menciptakan jurnal hutang. Oke, proses procurement yang terakhir yaitu pembayaran. Kalau di SAP disebutnya outgoing payment atau biasa disingkat OP. We owe the vendor for 5 printer. Kita punya utang nih atas pembelian 5 printer. Apa invoice sudah dibuat ya, dan itu menunjukkan amount dari hutang kita berapa. Ya. You create an ongoing payment according to the payment term. Ya. Ya, sebetulnya Anda bayar lebih cepat, Anda bayar sesuai payment term, sah-sah aja ya. Nggak ada masalah. Tapi yang jelas kalau Anda bayar udah lewat dari payment term, itu akan menimbulkan yang namanya aging. Artinya Anda sudah telat bayar. Ya. Kadang ada juga vendor yang menentukan fee ya, atau biaya tambahan. Ya, kalau Anda telat bayar didenda ibaratnya ya. Jadi Anda harus hati-hati dalam melakukan proses pembayaran, sebaiknya sebelum jatuh tempo. OP sudah ada jurnalnya loh. Jurnalnya apa? Ya sesuai dengan fungsinya. OP kan kita bayar ya. Nah ini bagi teman-teman yang non accounting, kalau jurnal itu sebaiknya jangan dihafal ya. Tapi menggunakan logika aja, sebetulnya dari logika tersebut kita udah langsung tahu kira-kira jurnalnya apa. Nah kalau logika untuk OP ini apa? Kan tadi AP kan kita ditagih, berarti kita menimbulkan hutang. Ya kan? Hutang kita bertambah, inventory kita bertambah, yaitu goods PO, AP invoice, ya kan. Barang kita bertambah, hutang kita bertambah. Nah, pada saat kita bayar, ya, bayar hutang kita dengan menggunakan transaksi OP, maka kira-kira jurnalnya apa? Balik lagi ke logika, kita punya hutang, kita bayar. Bayar pakai apa? Pakai duit dong. Nah, berarti cash kita, entah cash on hand maupun cash out bank berkurang, hutang kita berkurang karena kita bayar hutang kita. Nah, itu jurnalnya. Ya. Jadi nggak usah dihafalin, logika aja juga langsung Anda ngerti jurnalnya apa. Oke. Oke, kurang lebih itu adalah rangkaian proses dari procurement, mulai dari PO, kursi PO, AP invoice sampai outgoing payment. Nah, sekarang kita coba review nih, ya. Jadi PO, apakah ada efek ke inventory? Nggak ada. Apakah efek ke GL? Nggak ada. Tapi efek ke inventory report. Jadi PO sebenarnya cenderung aman dari sisi jurnal. Ya, dia hanya dampak ke inventory report. Oke, kita lihat target dokumennya. Nah ini icon ini adalah icon yang ada di toolbar ya, menampilkan mana target dokumennya, mana base dokumennya. Jadi icon toolbar ini kalau Anda tekan, misalnya Anda sedang buka PO ya, Anda tekan icon ini, dia langsung bisa nunjukin kursi PO-nya mana. Kok bisa tahu Pak? Kan kita bikin dokumennya pakai copy to. Ya, jadi SAP tahu PO ini target dokumennya apa. Kursi PO ini base dokumennya apa. Kursi PO ini target dokumennya apa, invoice nomor berapa, dan seterusnya. Kenapa? Karena kita bikin rangkaian dokumen ini semuanya related. Pakai fitur apa? Copy to dan copy from. Jangan bikin PO berdiri sendiri, bikin lagi kursi PO berdiri sendiri, ya nggak pakai copy to. Nah dokumen tersebut tidak berelasi, semua berdiri sendiri. Ya. Mungkin secara jurnal betul, tapi secara dokumen nanti akan salah. Ya, contoh misalnya saya bikin PO, ya udah bikin aja PO. Vendornya benar, barangnya benar. Bikin lagi kursi PO. Vendornya benar, barangnya benar. Tapi saya bikinnya nggak pakai relate, nggak pakai relasi, nggak pakai copy to. Ya secara ini benar, tapi secara dokumen PO-nya kan open forever. Kenapa? Karena nggak ada dokumen lanjutannya. Secara jurnal mungkin betul. Ya. Secara quantity juga betul. Ya. Tapi dokumen ini akan nggak saling nge-cross, ya. Nggak saling menutup. Ya. Dan kalau kita buka relationship map-nya, nggak kelihatan. Akan menjadi sulit. Ya. Nah itulah salah satu juga benefit dari relationship map. Ya, kita bisa melihat rangkaian dokumen. Oke, goods PO. Goods PO apa ya efeknya? Ke warehouse? Iya, inventory kita kan bertambah. Ke GLI ya, kan ada stok inventory, ada jurnal inventory. Oke. Apa invoice?
Ke warehouse nggak ada. Kalau memang kita pakai Goodrich PO, udah nggak ada efek lagi di gudang kita secara quantity karena sudah dilakukan jurnalnya di sini atau penambahannya di sini. Tapi ada jurnal ke general ledger, ada. Jurnal apa? Hutang. Oke, mungkin sampai situ dulu saya potong, lalu saya akan lanjutkan ke demonstrasi. Sampai sini ada pertanyaan dulu mungkin sebelum saya lanjutkan ke demo. Oke, kita masuk ke demo untuk procurement process ya. Jadi rangkaian procurement process dan dokumen di procurement ada di modul purchasing. Nah, rangkaian itu semua ada di sini. Ya, modul purchasing ada di purchasing AP. Ya, tinggal kita klik aja menunya, maka sudah langsung muncul semua dokumen-dokumen transaksi dari modul purchasing ini. Dan sebetulnya susunannya sudah menunjukkan rangkaian prosesnya. Contoh ya, ini untuk blanket agreement, purchase request, purchase quotation, nanti ada topiknya khusus, yaitu di topik setelah ini. Kita langsung lompat aja ke purchase order. Anda perhatikan, habis purchase order, good receipt PO. Kalau barang rusak, balikin pakai good return. Kalau ada DP, pakai AP down payment invoice. Ya, setelah good receipt PO, kita ditagih, bikin AP invoice. AP invoice ada pembetulan atau barang rusak, balikin pakai kredit memo. Kalau kita ditagih dulu baru kirim barang, pakai reserve invoice. Ya, jadi sebenarnya urutannya sudah membentuk. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung siapa duluan. Sebetulnya secara harafiah sudah ditunjukkan mana duluan. Tapi kembali lagi, bagi teman-teman yang sudah bekerja, pasti akan sudah terbiasa dengan bisnis proses dari procurement. Pembelian tuh prosesnya apa aja sih? Ya gini, dan seterusnya. Oke, langsung kita coba buat purchase order. Bagaimana cara bikin purchase order? Tinggal klik aja di sini. Oke, maka akan muncul layar purchase order. Perhatikan, by default dia langsung blank seperti ini dan layarnya putih. Fieldnya putih. Kalau field putih artinya menandakan apa? Kita sedang berada di mode add. Coba cek tombolnya, tombol add. Loh, kenapa kok pas di marketing dokumen, setiap kali kita bikin dokumen baru, by default langsung ke mode add? Beda dengan master data yang kalau kita buka langsung modenya mode find. Ya. Kenapa? Karena kalau dokumen by default, kalau kita buka pasti kita asumsinya adalah mau membuat data baru, bukan mau mencari. Ya. Kalau bisnis partner kebalikannya. Biasanya adalah kita cari dulu barang itu sudah pernah ada belum. Kalau sudah ada, ngapain kita bikin lagi? Kalau sudah belum ada, baru kita buat baru. Gitu. Oke, balik lagi ke cara-cara yang tadi. Bagaimana sih memilih master data dari marketing dokumen? Ya. Dan gayanya perhatikan selalu seperti ini. Ada header, ada body, ada footer. Yang pertama di header adalah kita pilih dulu bisnis partnernya. Ya, kalau kita bikin purchase order, bisnis partner pasti siapa? Vendor. Vendornya siapa? Tekan tombol tab atau choose from list juga bisa. Oke. Katakan saya mau pilih siapa nih? Far East deh, Far East ya. Oke. Nomornya otomatis running number yaitu PO nomor 525. Oke, posting date-nya kapan? Hari ini. Kapan Anda komitmen sama vendor bahwa dia bisa kirim barangnya? Oh, tanggal 12. Oke. Karena tanggal 12 di masih bulan yang sama, saya ketikkan tanggalnya saja. Lalu tab. Oke, dokumen date sama dengan posting date, tidak ada masalah. Ya. Berikutnya, barangnya apa yang kita mau beli? Sama, tekan tombol tab. Lalu kita pilih itemnya mana. Misalnya, yang atas dulu bosan, saya coba pilih barang yang di bawah. Misalnya saya pengen beli ini. Ya. Blu-ray dengan USB misalnya ya. Oke, kalau mau multiple selection tapi jaraknya beda menggunakan tombol control ya. Oke, saya mau beli dua barang ini. Kuantitinya berapa? Blu-ray disc 10 pack berarti beli satu aja. Ya, USB flash disk 128 saya mau beli dua misalnya. Oke. Oke,
pada saat di body perhatikan sebetulnya informasi di sini banyak banget tapi nggak ditampilkan semua oleh SAP ya. Yang paling penting biasanya apa? Quantity, price, discount, pajak ya. Pajak ini kalau di kita PPN ya. Lalu nanti otomatis dihitungkan harganya. Lalu yang tidak kalah penting adalah informasi warehouse. Tadi kan ada ship to dan ada bill to ya. Nah, kita pada saat mau terima barang ini mau kita simpan di gudang mana? Misalnya di gudang 2 misalnya. Ya, kita ganti. Ini mau dihapus tekan tombol tab juga bisa. Ini gudang-gudang kita. Nah, gudang ini kalau ada gudang baru pun ada tekan tombol new, langsung masuk ke menu master gudang. Ya. Tapi kalau enggak, Anda pilih dari gudang yang ada, silakan katakan gudang 2. Ya. Nah, kalau Anda dalam melakukan transaksi membutuhkan field lain tapi di sini enggak ada atau belum muncul, Anda bisa buat baru atau Anda cari dulu yang SAP punya. Kalau sudah ada, nggak usah buat baru, kecuali memang totally nggak ada. Contoh delivery time. Ini delivery time ini buatan saya. Ini buatan kita. Ya. Jadi ini tidak ada defaultnya SAP. SAP delivery date ada, nggak punya delivery time sebetulnya ya. Atau delivery date per barang. Karena saya mau dikirimnya beda-beda. Bisa juga. Oke, cara melihat field apa saja yang available. Ya. Itu caranya adalah dengan menekan tombol form setting yang ada di sini. Ya, langsung masuk ke table format. Nah, ini field-fieldnya ya. Contoh by default pasti di Anda kolom warehouse nggak ada. Ya kan? Nah, Anda cari, ketik aja. Memang ini masalah kebiasaan ya, kalau Anda sudah familiar pasti sudah hafal nama fieldnya apa. Misalnya warehouse itu adalah WHSE. Ya. Anda tinggal centang visible lalu aktif, maka oke. Nah, kalau belum hafal bagaimana, Pak? Ya mau nggak mau Anda explore ya satu persatu. Karena saya pun atau kita pun dulu konsultan, kita cariin satu-satu, bacain ini maksudnya apa, ini gunanya apa ya. Banyak kan fieldnya kan, tapi nggak semua ditampilin oleh SAP. Pak, fieldnya banyak sih Pak, tapi yang saya mau nggak ada Pak. Nah, kita bisa buatkan field buatan kita ya, saya sebutnya field siluman ya. Field gadungan. Nah, itu nanti bagaimana cara bikin field tambahan atau field gadungan tadi atau field siluman tadi. Nanti ada di TB 1200, namanya topiknya adalah User Defined Field, ya, UDF. Sekarang jangan dulu, ya. Kita menggunakan yang standarnya dulu aja. Oke, kalau sudah bawahnya, oh ya diskon pun di sini ada diskon ya. Anda mau diskon per barang atau diskon total, ya. Nah, beda nih kalau diskon total diskon dari total seluruh ya. Nah, kalau diskon total enaknya Anda bisa masukkan persentage-nya lalu muncul angkanya, atau dibalik muncul angkanya. Sorry, ini jangan dihapus dulu, ini mesti dihapus ya. Ya, Anda pilih kalau angkanya, Anda pilih angkanya dulu, baru nanti persentage-nya. Kenapa ini? Oh, angkanya cuma 32, diskonnya 900 ya, kegedean ya. Jadi Anda masukkan 5, langsung dia ngitungin, oh 5 dolar dari 32 adalah 15,504%. Tapi kalau Anda mau masukkan di sini juga bisa 3%. Nah, dia langsung hitungin 3% dari 32,25. Oke, jadi kalau diskon total enaknya begitu. Oke, dokumen purchase order ini sudah siap. Tidak ada lagi field yang kita rubah. Kalau sudah, kita tinggal add. Selesai. Nah, ini di versi 9 sampai versi 93 ya. Jadi kalau kita add selalu kembali lagi ke blank. Ya, jadi kalau kita mulai selalu last data record. Ya, tapi sejak versi 10 Anda ada opsi di sini di tombol add-nya. Nanti setelah Anda add mau langsung view, tampilkan yang terakhir atau mau blank. Ya, kalau yang versi 9 nggak ada pilihan. Jadi begitu add langsung blank. Oke, kalau pengen lihat dokumen yang telah kita buat, kita selalu tekan tombol ini, last data record. Ya, it's okay ya. Oke, berikutnya kita mau bikin dokumen lanjutannya. Tadi kan Anda sudah diajarin bagaimana cara bikin copy to dan copy from. Nanti saya juga akan tunjukkan apa bedanya. Ya. Kita sekarang pakai copy to dulu ya. Copy to guru CPO ya, berarti dokumen lanjutannya adalah guru CPO. Perhatikan, copy to, no question asked, nggak bawel, copy semua. Betul? Nggak ada pertanyaan kan? Langsung di copy cepat, jebret, ya kan? Nggak ada pertanyaan, copy semua.
Tapi kita bisa loh menghapus barang ini. Oh, barang ini nggak dikirim Pak, nggak datang. Oh, ya udah. Jadi yang datang cuma USB flash drive. Iya. Dan ternyata datang kuantitinya 1 Pak. Oh ya sudah, ganti kuantitinya 1. Oke. Kalau sudah, kita add. Nah, perhatikan. Kalau Anda bikin dokumen yang berelasi, perhatikan langsung remark ini muncul otomatis. Based on purchase order nomor 525. Oke. Lalu kita add. Nah, good CPO kita add, muncul pertanyaan, muncul message. Artinya apa? Ada jurnal. Saya jawab yes. Selesai. Hilang kan last data record. Selalu seperti ini. Ya. Oke. Saya udah ada PO, udah ada good CPO. Tapi yang saya terima sebagian. Kira-kira PO tadi masih open apa sudah close? Pasti masih open. Ya kan? Dokumen ini bisa diedit nggak? Nggak bisa. Kenapa? Sudah ada jurnal. Mana jurnalnya? Ini jurnalnya. Tab accounting, klik panah kuning. Ini jurnalnya. Cara kedua, klik kanan, jurnal entry. Ini cara kedua, melihat jurnalnya. Mungkin timbul pertanyaan, Pak, itu jurnalnya otomatis? Iya. Kok SAP tahu Pak ya jurnalnya ini lawan ini? Siapa yang kasih tahu? Kita yang kasih tahu, konsultan. Nanti ada settingan yang namanya JLCon determination. Bagaimana men-setting jurnal tadi. SAP mah bodohnya, pinter kita. Nanti di TB 1200 bagaimana men-setting JLCon determination. Oke. Oke, kita lihat relationship map-nya. Oh, PO-nya masih open. Kenapa? Kan masih parsial. Oke. Sekarang saya coba buka PO-nya. Oh iya, dua-duanya masih ini nih. Yang ini udah nggak bisa dirubah karena kan udah parsial, kuantitinya doang yang bisa. Ya. Oke, sekarang saya mau copy lagi. Ya. Terima barang lagi sisanya. Nah, perhatikan pada saat saya copy itu lagi dari PO tadi masih open karena ternyata nggak semua dikirim, SAP langsung tahu sisanya berapa. Jadi nggak perlu Anda hafalin. Oh, beli berapa? Tadi dikirim berapa ya? Nggak usah, biarin SAP yang mikir. Ya, dia langsung tahu. Oh, yang ini kurang 1, yang ini kurang 1. Oke, kalau sudah saya add. Yes. Selesai. Last data record. Ini GRPO-nya kedua. Sekarang kita lihat lagi relationship map-nya. Sudah berubah. Wow, 1 PO, 2 good receipt PO. 1 pembelian, 2 kali pengiriman barang. Dan otomatis PO-nya order. Kenapa? Karena dari good receipt yang kedua, semua sisa barang langsung dikirim. Oke. Nah, itu adalah bagaimana cara bikin. Ini saya tutupin dulu ya biar nggak pusing kebanyakan layarnya. Itu adalah membuat rangkaian proses di procurement proses mulai dari PO sampai good receipt PO pakai teknik copy to. Nah, sekarang saya mau mendemonstrasikan bikin dokumen lanjutannya tapi menggunakan teknik copy from. Oke, tadi catatan copy from apa? Saya buka target dokumennya dulu. Ya, baru saya bikin saya tarik. Kan tadi kalau copy from tekniknya teknik tarik kan, copy from. Saya pull. Kalau copy itu kan push, ya. Berarti saya buka target dokumennya. Oke, tadi dokumennya kan 1 PO, 2 kursi PO. Berarti target dokumen berikutnya apa? AP invoice kan? Berarti saya tinggal bikin AP invoice. Purchasing, AP invoice. Nah, yang perlu Anda ingat hanya tadi vendornya siapa. Kalau nggak salah Far East, ya, Far East. Ini akan menjadi penentu, ya, untuk nanti si SAP bisa menarik copy from. Nah, tadi kan copy to ya, sekarang saya mau pakai copy from. Copy from purchase order atau kursi PO? Ya pasti kursi PO. Kan? Nah, perhatikan banyak kan kursi PO yang kemungkinan bisa kita tarik. Kenapa? Karena banyak kursi PO-nya masih open yang belum ditagihkan. Nah, tapi saya nggak mau ngambil yang lain-lain, saya mau ngambil yang hari ini aja, yaitu yang 2 ini.
Loh, emang boleh narik 2 good list PO? Boleh. Mau narik 3 juga boleh. Mau narik 4 juga boleh. Kan vendornya sama, nggak ada masalah. Karena mungkin aja yang good list PO tanggal tahun 2012 baru ditagihkan sekarang. Oke. Nah, tapi dalam hal ini saya nggak mau, supaya nggak bingung, saya mau tarik yang berhubungan aja, yaitu yang 2 ini. Oke, saya choose. Nah, salah satu karakteristik dari good copy from adalah banyak pertanyaan. Ada wizardnya. Yang pertama dia tanyakan exchange rate. Ini tentunya berlaku kalau Anda transaksi pakai mata uang asing di luar dari mata uang pembukuan kita. Kalau memang pakai mata uang yang sama, katakan pakai rupiah, ya udah nggak ada masalah. Ya, tapi kebetulan ini adalah kita pakai database US demo, berarti transaksi local currency adalah US dollar. Ya. Karena tadi kita transaksinya vendornya juga US dollar, tagihannya juga US dollar, maka kita bisa abaikan ini. Tapi kalau pakai mata uang asing, dia akan tanya, menggunakan exchange rate dari base dokumen apa enggak? Base dokumennya siapa? Good CPO. Apakah use dokumen dan raw exchange rate from base dokumen? Nah, atau menggunakan current exchange rate. Nah, pilihannya banyak, tergantung kondisinya. Ya. Biasanya memang amannya pakai dari base dokumen, karena kan itu adalah rate yang disepakatin. Kecuali tidak ada kesepakatan rate, ya berarti pakai exchange rate yang hari ini dong. Oke. Berikutnya, dia tanya, mau customize atau tarik semua data? Kalau tarik semua data, itu sama seperti copy2. Tarik semua, nggak ada pilih-pilihan. Katakan kita coba customize. Lalu kita next. Nah, kan tadi ada 2 good list CPO, berarti kan seolah-olah barangnya tuh dipecah 3. Ya, dari 2 good list CPO, yaitu good list CPO 544 sama good list CPO 545. Karena kan tadi penerimaannya terpisah. Nah, di sini Anda mau pisahin lagi juga boleh. Saya ternyata ditagih sama vendor saya untuk good list CPO nomor 545 doang. Yang lain enggak. Yang ini enggak ditagih, misalnya. Ya, tapi dalam hal ini saya mau coba tarik semua. Ya. Lalu finish. Kalau sudah, baru nanti ke copy semua. Ya. Perhatikan dari 2 baris seolah menjadi 3 baris. Karena kita mengambil data dari base dokumennya, yaitu good list CPO yang terpisah. Oke, lalu saya mau kasih tip and trick untuk mengintip jurnal. Ya, kalau tadi kan kita ngelihat jurnal selalu setelah dokumen tersebut di-add, setelah transaksi terjadi. Ya, nah sebetulnya kalau memang sudah kita jalan sekian bulan, sekian tahun, jurnalnya nggak pernah salah, mungkin fitur ini nggak menjadi penting. Tapi kalau kita pertama kali jalan atau baru go live, biasanya user saya nggak langsung suruh tekan tombol add. Ya, kenapa? Karena kalau di SAP, kalau transaksi sudah salah dan udah ada jurnal, itu nggak bisa diedit. Ya, harus bikin transaksi pembalik. Ya, atau dokumen tersebut kita cancel. Ya. Jadi untuk mencermati settingan saya sudah benar apa belum, dan jurnal yang tercipta itu benar apa belum, kita bisa ngintip dulu jurnal entry preview-nya. Yaitu dengan klik kanan, jurnal entry preview. Kita preview dulu. Nah, di sini juga kalau ada kesalahan, dia bisa langsung kasih tahu, ya. Jadi kita nggak kelupaan. Dikatakan apa, posting date is missing. Oh ya, posting date-nya saya belum masukin. Oke, ulang lagi, klik kanan, jurnal entry preview. Nah, ini loh jurnalnya nantinya akan tercipta kalau saya meng-add dokumen ini. Nah, ini adalah previewnya dulu. Oh benar, yaitu hutang bertambah, lawannya GRNI, ini teksnya. Oke, betul. Lalu kalau sudah, baru saya add. Perhatikan message-nya pun, limaknya pun langsung muncul. AP invoice ini based on good list CPO nomor 544 dan 545. Ya, kalau sudah saya add. Cepet. You cannot change this document after you have edit. Biasa ya, ada jurnal. Yes. Selesai. Hilang. Biasa, last data record. Jurnalnya mana? Benar apa enggak? Oke, klik kanan, journal entry. Berarti kan, kalau saya sudah add, menunya sudah bukan journal entry preview lagi, tapi sudah langsung journal entry. Ini dia jurnalnya. Sama kan? Betul ya? Oke. Oke, sekarang kita lihat lagi relationship map-nya. Nah, jadi seperti ini. 1 PO, 2 good list PO, 1 invoice. Dan perhatikan, good list PO-nya langsung close karena saya tadi tarik semua ke AP invoice. Artinya sudah 100% fulfillment dari base dokumennya.
Tapi apa invoice-nya masih open. Kenapa? Karena belum ada dokumen lanjutannya, yaitu outgoing payment. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke proses berikutnya, yaitu proses pembayaran. Nah, di dalam SAP Business One, kalau proses yang berbau duit itu tidak ada di dalam marketing dokumen. Jadi tidak ada di dalam modul purchasing-nya, tapi ada di modul yang lain, yaitu modul banking. Ya, jadi kita cari aja modul menu banking, lalu kita cari si OP, yaitu outgoing payment. Jadi adanya banking, outgoing payment, outgoing payment. Oke. Nah, untuk berdokumen banking agak sedikit beda bentuknya, tapi gayanya masih sama, yaitu tetap pilih BP-nya, ada header, ada body, ada footer, tapi secara bentuk agak sedikit berbeda. Oke. Oke. Pertanyaan pertama adalah, Anda mau bayar? Ya, bayar ke siapa? Ya, pilih BP-nya. Misalnya saya mau bayar si Faris tadi. Nah, pada saat saya pilih vendornya, SAP langsung menampilkan semua hutang kita terhadap BP tersebut. Artinya ini loh AP invoice yang masih open dari si Faris. AP invoice masih open, maksudnya Pak, ya belum dibayar. Contoh, AP invoice nomor 386, ini udah overdue 3.497 hari. Berarti udah berapa tahun nih? 10 tahun ya. Karena kan 1 tahun 365. Ya benar nih, dari tahun 2012. Due date-nya yaitu tanggal 9 bulan 8 tahun 2012. Ini belum dibayar. Nah, ini kalau kita di Indonesia gimana nih? Ya 10 tahun belum bayar hutang, either kita dikirimin kuntilanak atau dikirimin Oke, nah tinggal kita pilih. Nah, ini kan kenapa muncul seperti ini? Anda nggak usah kaget, nggak usah takut. Ini kan database demo, ya. Yang mana database demo ini memang dibuatnya kurang lebih tahun sekian. Maka transaksi dari tahun 2006. Ya. Oke, kita scroll aja ke bawah untuk melihat AP invoice yang masih muda. Nah, tadi kan kalau kita ingat itu ada AP invoice yang nomor 552. Ya, kalau nggak percaya, nggak yakin, klik aja. Ini kan ada panahnya nih. Selama ada panahnya, klik aja. Klik. Nah, ini kan AP invoice-nya kan USB yang dipecah dua karena dari dua budir CPO. Betul, berarti ini Pak. Ini yang mau dibayar. Oke, tinggal kita centang. Ketik. Ya, kalau sudah. Nah, kalau sudah, apakah langsung add? Tunggu dulu. Kalau modul banking, ini kan hubungannya banyak nih, ya. Jadi selain transaksi, Anda juga ditanya, Anda mau bayar? Bayar pakai apa? Ya. Nah, kalau dalam bahasa SAP, kita tentukan dulu means of payment-nya. Ya, Anda mau bayar pakai apa? Nah, bagaimana cara memilih atau menentukan means of payment-nya di dalam dokumen OP? Banyak cara. Pertama, tekan icon yang gambarnya duit, toolbar yang namanya payment means, yang gambarnya duit. Itu bisa, ini cara pertama. Cara kedua, kanan bawah, itu ada icon juga yang gambarnya kantong duit. Kalau kita mouse over juga langsung muncul tooltipnya yang mengatakan itu adalah payment means. Bisa klik di sini. Atau cara yang paling saya suka, yaitu klik kanan. Ya, jadi klik kanan di SAP sangat sakti, mandraguna. Ya, karena banyak menu di sini. Payment means. Nah, oke, sekalian membahas modul banking. Ya, ini sebetulnya nanti akan dibahas lagi lebih detail di modul banking, ya, di TB 1100. Oke, SAP cuma ada 4, yaitu cek, giro, bank transfer, credit card, dan cash. Ya, ini sebetulnya sudah mewakili dari semua metode payment yang umum di dalam dunia persilatan. Oke, katakan yang umum bank transfer ya. Oke, Anda mau transfer, mau bayar pakai akun bank yang mana? Apakah bank BCA, bank Mandiri, bank BNI, atau bank Jago ya. Oke, tinggal Anda ganti aja coaknya ya. Bank apa nih yang Anda mau pakai ya. Nah, ini pun by default langsung muncul coak ini. Ini adalah default yang seperti saya bilang ya.
supaya kita nggak terlalu banyak memilih. Dan kalau kita memang, oh biasa kita kalau duit keluar pakai bank ini Pak, ya udah kita set defaultnya. Jadi langsung muncul. Oke. Lalu transfer date-nya kapan? Hari ini. Oke, berapa yang mau ditransfer? Kita lihat dulu di bawah. Balance due kita 34,48. Oke. Berarti mau bayar semua? Ya, bayar parsial juga bisa loh. Saya cuma bayar $30 dulu, boleh. Ya, mungkin dalam hal ini kita bayar full dulu deh, yang lempeng-lempeng dulu aja. Nah, kita bisa ketik di sini 34,48. Kalau angkanya pendek, nggak masalah. Kalau angkanya panjang, menjadi ribet. Apalagi kalau kita ngomong angka rupiah. Ya, kita belanja ke partner atau ke vendor misalnya 700 juta, 86, 400 ribu, 78 ribu rupiah, 450 rupiah. Coba ketik deh. Pasti keriting. Karena di SAP udah dikasih fitur nih, namanya copy balance due. Jadi langsung copy dari balance due kita. Kalau kita tap langsung hilang. Ya, atau cara shortcutnya tekan Ctrl B juga bisa. B balance due. Itu jembatan keledainya. Ctrl A mode add, Ctrl F mode find, Ctrl B balance due. Oke. Kalau sudah, saya tekan OK. Berarti kita bayar dengan transfer. Nah, kalau payment min-nya sudah kita tentukan, baru kita tekan tombol add di sini. Muncul message ini juga sama. Kenapa? Karena pada saat OP ada jurnal. Masih ingat jurnalnya apa? Uang berkurang, hutang berkurang. Seperti biasa, last data record. Mana jurnalnya? Sama, klik kanan, jurnal entry. Kan, duit berkurang, hutang berkurang. Maka beres. Oke. Sekarang kita lihat si invoice ini yang mana. Kita lihat relationship map-nya. Oh ya, relationship map kalau kita lihat dari modul banking, dia cuma sampai mentok di apa invoice. Ya. Tapi kalau Anda mau lihat rangkaian yang penuh, Anda harus masuk ke marketing dokumen. Caranya bagaimana? Tinggal double klik aja, gampang. Lalu klik kanan, relationship map. Nah, ini baru kelihatan overview yang lengkap. Ya. Oke, jadi inilah demo untuk procurement process ya, dengan mengkombinasikan antara copy to dan copy from, di mana transaksinya kita menggunakan full procurement process mulai dari PO sampai dengan outgoing payment. Sampai sini ada pertanyaan?